Saudaraku, yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar kita, tetapi apa yang kita izinkan tinggal di dalam hati kita. Kita mungkin tidak bisa mengatur semua keadaan dan situasi di hidup kita, tetapi kita selalu bisa memilih respon kita di dalam menghadapi masalah hidup kita. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Doa saya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan penuh dengan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan secangkir kopi pada pagi hari. Pada saat pertama kali diseduh, aromanya harum dan pasti rasanya juga nikmat. Tetapi ketika secangkir kopi itu dibiarkan begitu saja tanpa diminum, tanpa dihangatkan kembali, perlahan-lahan aromanya memudar, rasanya pun berubah. Bukan karena ada yang merusaknya, tetapi secangkir kopi itu dibiarkan begitu saja. Saudaraku, seringkali kasih juga seperti itu. Pada awalnya kasih itu terasa hangat, penuh dengan perhatian, penuh dengan pengertian, mudah mengampuni, masih mudah tersenyum dan mudah menyapa. Namun ketika seseorang kasihnya tidak dijaga, egonya mulai dibiarkan, komunikasi di keluarga semakin dingin, maka tanpa sadar, kasih yang kita miliki di dalam Kristus semakin lama semakin berkurang nilainya, semakin lama semakin pudar dan menghilang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, sebelum kesudahan zaman tiba, kedurhakaan atau kejahatan akan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Karena itu hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa kembali hati kita. Apakah kasih kita masih terasa hangat? Apakah relasi atau hubungan kita dengan sesama tetap terjaga dengan baik? Apakah di dalam keluarga kita atau di antara saudara seiman kita, kasih itu masih hidup dan bertumbuh? Saudaraku, terkadang banyak orang tidak sadar, hatinya yang dulu begitu mudah mengampuni seseorang, sekarang lebih mudah tersinggung dan menyimpan kepahitan. Oleh sebab itu, kasih yang kita praktekkan, kasih yang kita munculkan di dalam hidup kita, bukanlah kasih yang didorong atas timbal balik. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama sejatinya harus menjadi identitas hidup kita. Maka kasih Kristus harus terlihat dalam cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan cara kita memperlakukan orang-orang terdekat kita. Justru disitulah ujian yang sesungguhnya, saudaraku. Luka terdalam seringkali datang bukan dari orang yang jauh, tetapi dari orang yang dekat, seperti suami, istri, anak. Maka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 memberi pesan kepada kita bahwa kasih persaudaraan lahir dari hati yang disucikan oleh kebenaran. Dalam Ibrani 13 ayat yang pertama juga memberikan kita nasihat agar kita memelihara kasih persaudaraan itu. Maka kasih itu harus dijaga, dirawat, dan dipelihara, saudaraku. Saudaraku, betapa rentannya perasaan kita ini. Kondisi perasaan dan hati kita sangat mudah berubah. Hari ini merasa senang, besok bisa kecewa, saudaraku. Kalau kasih hanya berdiri di atas perasaan, maka saat hati kita terluka, kita mudah sekali menjauh dan menutup diri kita. Untuk membuat kasih kita semakin kuat dan bertumbuh, maka kasih itu harus menjadi suatu keputusan di dalam hidup kita.
yaitu keputusan untuk tetap mengasihi walaupun hati ini belum selalu nyaman, keputusan untuk tetap mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain, keputusan untuk tetap bersikap lemah lembut walaupun sedang lelah. Mari kita belajar kepada Yusuf anak Yakub, saudaraku. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Ia dijual, difitnah, dan dipenjara. Secara manusia ia punya banyak alasan untuk membenci saudaranya. Tetapi Yusuf tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya. Yusuf memutuskan untuk tetap memilih berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudaraku, yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar kita, tetapi apa yang kita izinkan tinggal di dalam hati kita. Kita mungkin tidak bisa mengatur semua keadaan dan situasi di hidup kita, tetapi kita selalu bisa memilih respon kita di dalam menghadapi masalah hidup kita. Maka hari ini, pilihlah untuk berbicara dengan lemah lembut, penuh kasih, penuh dengan rasa hormat, dan penuh dengan ramah tamah. Kasih seperti ini tidak lahir dari kekuatan manusia, saudaraku, tetapi ini lahir dari hati yang tinggal di dalam Kristus. Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, "Betapa baik dan indahnya hidup rukun bersama itu." Kerukunan itu indah, saudaraku, tetapi tidak mudah terjadi dengan sendirinya. Ini harus dibangun dengan kerendahan hati dan dengan sikap saling menghormati. Maka di dalam surat Filipi 2 ayat yang ketiga, kita diajarkan untuk menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Dan hal ini tidaklah mudah, saudaraku. Tetapi ini jalan kasih yang harus kita pilih. Kasih yang sejati tidaklah sibuk mempertahankan ego, tetapi rela merendahkan hati kita, agar hidup kita menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, keluarga yang dipenuhi oleh kasih Kristus akan menjadi tempat pulang yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Gereja yang dipenuhi oleh kasih Kristus, maka gereja itu akan menjadi tempat untuk bertumbuh dalam iman yang kuat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau ada hubungan yang mulai retak, mari kita perbaiki, saudaraku. Jika ada kasih yang mulai dingin, mari kita hangatkan kembali. Mari kita perbaiki, saudara. Kalau ada kepahitan yang diam-diam kita simpan, mari kita lepaskan di hadapan Tuhan. Mari kita tampilkan kasih Kristus itu dimulai dari rumah kita, dimulai dari keluarga kita, kemudian berlanjut kepada saudara-saudara seiman kita, dan akhirnya meluas kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kita semua, saudaraku, menguatkan kita untuk mengasihi dan menolong kita memelihara kasih sampai akhir hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang kasih yang sejati. Tuhan, kami sering menyadari kami mudah lemah. Kasih kami mudah sekali menjadi dingin. Kami lebih mudah tersinggung daripada mengampuni. Lebih cepat menghakimi daripada memahami. Lebih mudah menuntut daripada memberi. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Lembutkanlah setiap hati kami ya Tuhan. Pulihkanlah kembali relasi kami yang mulai retak. Hangatkan kembali kasih yang mulai pudar. Ajarlah kami untuk mengasihi, bukan ketika keadaan menyenangkan, tetapi juga ketika hati kami sedang terluka. Mampukan kami untuk memilih mengampuni, memilih bersabar, memilih merendahkan hati kami, sebagaimana Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami tanpa syarat. Hari ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Jadikan rumah tangga mereka menjadi tempat yang penuh dengan damai sejahtera Allah, penuh pengertian dan penuh kasih mesra. Dan hamba berdoa,
Biarlah melalui hidup mereka, orang lain melihat terang Kristus nyata di dalam hidup mereka dan menjadi kesaksian yang membawa jiwa-jiwa semakin mengenal Engkau. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami setiap hari untuk tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kasih Kristus yang telah tinggal di dalam hidup kami diperbaharui dan tidak lagi menjadi dingin. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, masa depan kami, pelayanan kami kepadamu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.